Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Desiana Muruk. Saya dari Fakultas Hukum angkatan tahun 2022. Di sini saya ingin menjelaskan kembali materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di pertemuan kedua, keempat, dan kelima. Pertemuan kedua kita membahas mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada 4 topik yang dibahas. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep warga negara Indonesia adalah konsep warga negara dalam arti modern, bukan warga negara pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara Indonesia adalah warga negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang seperti TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi, serta kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Memiliki subjek serta objek dalam kehidupan negaranya, senantiasa akan berinteraksi dengan negara dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan dalam negaranya. Warga negara berasal dari bahasa Belanda yang artinya Staatsburger. Topik yang kedua, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan bagi warga negara yang untuk menjadikan mereka warga negara yang baik dan cerdas. Dalam forum diskusi juga dibahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa istilah dan materi untuk pendidikan kewarganegaraan selalu berubah-ubah? Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan selalu berubah-ubah dikarenakan dengan adanya dinamika ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang sangat kompleks dan tinggi, serta untuk disesuaikan dengan keadaan dan kemajuan dunia agar Indonesia mampu berinteraksi dan bersaing dengan dunia internasional, yang mana menyesuaikan dengan perkembangan atau kondisi kehidupan di Indonesia. Seperti kita ketahui, perkembangan yang kita alami saat dari zaman Indonesia merdeka sampai saat ini sangatlah pesat. Ketahui perkembangan dari awal sampai masa reformasi sekarang ini, perubahan ini juga berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk memperjelaskan akal keilmuan, yakni ilmu politik, hukum, dan moral. Topik yang ketiga, menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik dari istilah maupun substansi, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan komunikasi, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan mengalami perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Topik yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan keempat, kita membahas mengenai identitas nasional. Di sini ada 4 topik juga yang dibahas. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas sama arti dengan jati diri, siapa diri kita, atau tanda diri kita yang sebenarnya. Identitas bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut, ditentukan oleh Undang-Undang Dasar
beserta dengan norma-norma dasar yang dijadikan untuk berperilaku. Ciri khas inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, seperti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, konstitusi atau dasar hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar. Topik yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Ada dua macam identitas. Yang pertama, identitas primer atau identitas etnis. Yang kedua, identitas sekunder atau identitas yang dibentuk atau direkomendasikan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, Indonesia menggunakan identitas etnis atau primer yang dimana lebih dari 700 suku bangsa telah sepakat membentuk NKRI dan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang kemudian menjadi identitas nasional bangsa Indonesia sendiri. Secara historis, pada tahun embrionik munculnya kesadaran masyarakat membentuk sebuah bangsa. Hal ini berpihak dari hasil pendidikan dari politik etnis pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah membentuk dalam proses nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan pembangunan budaya secara alami, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Topik yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Lunturnya nilai-nilai luhur dengan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih mencintai budaya asing. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap perilaku sehari-hari. Menyukai simbol-simbol asing atau budaya asing dibanding dengan budaya sendiri. Untuk menyadarkan kembali bangsa Indonesia tentang pentingnya identitas nasional, yakni dengan cara tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan keempat ini juga ada forum diskusi. Di forum diskusi ini kita membahas mengenai apakah suatu negara bisa mengklaim budaya asing walaupun budaya tersebut sudah dijalankan oleh warga dari negara tersebut. Menurut saya tidak bisa, karena setiap negara memiliki budaya tersendiri dan itu menjadi identitas atau ciri khas dari negara tersebut. Itulah yang membedakan negara tersebut dengan negara lain. Topik yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa serta laku kebangsaan. Dengan identitas tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh. Pertemuan kelima, materi mengenai integrasi nasional. Ada 3 topik yang dibahas di sini. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Integrasi nasional merupakan proses pemersatu bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih kuat atau bulat sehingga menjadi satu bangsa. Ada 4 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi elit massa. Yang keempat, integrasi tingkah laku. Aspek
integrasi nasional meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Topik yang kedua itu mengenai menggali sumber historis, politik, dan sosiologi tentang integrasi nasional. Model integrasi Imperium Majapahit bersifat kekerajaan atau imperium dengan konsentrasi 1, 2, dan 3. Model integrasi kolonial yang dibangun pemerintah kolonial dengan menguasai wilayah maritim dan membangun integrasi vertikal antara pemerintahan pusat dan daerah. Model integrasi nasional Indonesia dimulai sejak negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan model agar rakyat jajahan mendukung pemerintahan kolonial. Ada 4 tahap menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, masa perintis. Yang kedua, masa penegas. Yang ketiga, masa percobaan. Yang keempat, masa pendobrak. Topik yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sekian penjelasan materi dari pertemuan kedua, keempat, dan kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.